Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Pak Guru Channel. Semoga hari ini teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, mohon dukungan subscribe-nya. Untuk video kali ini, kita akan coba membahas tentang materi dan pembahasan soal fisika kelas 10 SMA, yaitu trik menyelesaikan soal tentang hukum Newton. Kita masuk yang pertama. Ini tentang hukum Newton. Ini coba diperhatikan gambar. Ini ada sebuah benda yang bermassa M, di mana pada benda ini dapat kita uraikan gaya-gaya, yaitu ada gaya F, kemudian ada gaya gesekan, ada gaya normal, dan gaya berat. Jadi jika pada sebuah benda ini yang massanya M kita berikan gaya F, maka akan menimbulkan percepatan sebesar A. Namun, jika A itu sama dengan 0, itu jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut itu akan juga sama dengan 0. Dan jika gaya itu tidak sama dengan 0, maka sigma F itu adalah M kali A. Oke, kita kembali ke yang pertama. Jika A sama dengan 0, itu maka sigma F itu juga akan sama dengan 0. Ini ada dua kemungkinan. Di sini yang pertama benda itu akan diam, dan yang kedua benda itu akan bergerak lurus beraturan. Ini sesuai dengan hukum 1 Newton. Kemudian yang kedua, jika A ini tidak sama dengan 0, maka sigma F itu sama dengan M kali A. Maka benda akan bergerak lurus berubah beraturan. Adapun GLPP. Ini adalah hukum 2 Newton. Sedangkan untuk hukum 3 Newton, jika sigma F ini sama dengan gaya aksi sama dengan min F reaksi. Oke, kita lanjutkan tentang macam-macam gaya. Yang pertama, kita lihat gaya berat. Ini sebuah benda yang massanya M. Ini memiliki gaya beratnya W sama dengan M kali G. Ini arah gaya berat ini selalu menuju pusat bumi ataupun selalu ke bawah. Kemudian yang kedua adalah gaya normal. Ini gaya normal itu akan terjadi jika dua buah benda itu bersentuhan. Dan arahnya itu selalu tegak lurus terhadap permukaan benda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gaya gesek. Ini jika sebuah benda ini kita berikan gaya F, maka pada benda tersebut yang bersentuhan dengan permukaan itu akan memberikan gaya lawan, namanya gaya gesek. Ini gaya gesek ini juga terjadi jika dua benda itu bersentuhan. Dan arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian berikutnya gaya tegangan tali, yaitu T. Jadi gaya tegangan tali ini terjadi jika sebuah benda digantung dan dihubungkan dengan tali. Dan arah gaya tegangan tali ini itu keluar dari benda. Ini seperti terlihat pada gambar.
ini adalah arah daripada gaya degangan tali. Oke, berikutnya kita lihat trik menyelesaikan soal tentang hukum Newton ini. Untuk hukum 2 ini, sigma F sama dengan M kali A, di mana A itu sendiri adalah perubahan kecepatan sebuah benda terhadap perubahan waktu. Maka sigma F ini sama dengan M kali delta V per delta T. Kemudian untuk gaya gesek, ini benda diam, jadi Fg sama dengan F. Ini artinya benda diam ataupun tidak bergerak. Kemudian ketika benda itu tepat saat akan bergerak, maka Fg ini sama dengan mu s kali n. Mu s ini adalah koefisien gesekan statis dan n ini adalah gaya normal. Sedangkan untuk benda yang bergerak konstan, Fk sama dengan mu k kali n. Fk ini adalah gaya gesekan kinetis dan mu k itu sendiri adalah koefisien gesekan kinetis dan n itu adalah gaya normal. Jadi dalam hal ini mu s itu selalu lebih besar daripada mu k. Sekarang kita perhatikan contoh soal. Sebuah benda yang masanya 5 kg diletakkan di atas bidang datar yang permukaannya kasar. Jika diketahui koefisien gesekan statisnya 0,5 dan koefisien gesekan kinetisnya 0,3, tentukan gaya gesekan benda terhadap permukaan jika diberi gaya sebesar A 20 Newton, B 25 Newton, dan C 100 Newton. Sekarang kita coba lihat pembahasannya. Langkah yang pertama adalah kita hitung gaya gesekan statisnya. Fs sama dengan mu s dikali dengan n. N ini sendiri adalah gaya normal. Nilainya massa dikali percepatan gravitasi bumi. Jadi di soal massanya 5 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram. Sehingga gaya gesekan statisnya sama dengan 0,5 dikali dengan 50. Sama dengan 25 Newton. Jadi Fs di sini dapatnya 25 Newton. Sekarang kita lihat nomor B. Di mana nomor B itu diketahui jika gayanya 25 Newton. Maka Fs ini gaya gesekan statisnya sama dengan gaya F 25 Newton. Sehingga gaya gesekan ini sama dengan gaya gesekan statis maksimum. Jadi nilainya sama dengan 25 Newton. Kemudian kita lihat nomor C. Diketahui gayanya sama dengan 100 Newton. Jadi F ini lebih besar daripada Fs. Jadi 100 ini lebih besar daripada 25. Maka gaya gesekannya ini sama dengan gaya gesekan kinetis. Sama dengan rumusnya mu k dikali dengan gaya normal. Jadi gaya normalnya tadi adalah 50 Newton. Sehingga gaya gesekannya sama dengan 0,3 kali 50 Newton. Dapatnya sama dengan 15 Newton. Oke, kita lanjutkan. Katrol. Ini katrol ini kita anggap katrol licin. Katrol licin itu artinya
masa katrol itu diabaikan. Jadi di sini ada beberapa tipe posisi benda pada katrol. Yang pertama, benda menggantung. Itu nilai K ini sama dengan 1. Kemudian yang kedua, benda di bidang datar yang licin. Ini K-nya sama dengan 0. Kemudian benda di bidang datar kasar. K itu sama dengan mu K. Mu K ini adalah koefisien gesekan kinetis. Kemudian benda di bidang miring, K itu nilainya sama dengan sin T. Sekarang kita lihat percepatan benda pada katrol. Jadi percepatan benda pada katrol A itu sama dengan sigma F per sigma M. Sama dengan sigma M kali G per sigma M. Jadi persamaan ini dapat kita ubah menjadi K1 kali M1 kurang K2 kali M2 kemudian dikali dengan G per M1 tambah M2. Sedangkan tegangan tali pada katrol yang licin ini T sama dengan K1 tambah K2 kali M1 kali M2 kali G per M1 tambah M2. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada dua buah benda digantungkan pada katrol, masing-masing benda M1 dan M2. Jadi diketahui massa benda M1 dan M2 itu masing-masing 6 kg dan 4 kg. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan percepatan benda dan tegangan talinya. Sekarang kita coba lihat pembahasannya. Ini ada trik ini. Karena benda menggantung maka K ini sama dengan 1. Sehingga kita peroleh A sama dengan, ini seperti rumus yang tadi, K1 kali M1 kurang K2 kali M2 per M1 tambah M2. Jadi kita masukkan, karena nilai K ini sama dengan 1, maka 6 kurang 4 kali 10 per 6 tambah 4. 6 tambah 4, 10, 10. Jadi tinggal 6 kurang 4. Jadi jawabannya adalah 2 meter per second kuadrat. Kemudian untuk tegangan talinya, K1 tambah K2 kali M1 kali M2 kali G per M1 tambah M2. Ini K ini nilainya 1. Jadi K1 tambah K2 jadi nilainya 2. Dikali dengan M1 6 tambah kali M2 4 dikali dengan G 10. Per M1 tambah M2 6 tambah 4, ini 10, ini 10, dapat kita coret. Jadi tinggal T adalah 1 tambah 1 2 kali 6 12 kali 4, jadi nilainya adalah 48 Newton. Kita lihat yang berikutnya. Jika benda ditarik dengan gaya F, ini kita misalkan ada 3 buah benda, masing-masing 1, 2, 3 yang dihubungkan dengan tali. Jadi antara benda 1 dan benda 2 ada tegangan talinya T12. Kemudian antara benda 2 dengan benda 3 tegangan talinya T23. Sedangkan F ini adalah gaya yang kita berikan. Jadi berapa nilai T12 dan T23? Ini T12 ini nilainya adalah M1 kali F per sigma M. Dan T23 itu nilainya M1 tambah M2 kali F per sigma M. Ini di kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua.
Ini benda tidak dihubungkan dengan tali, tetapi benda diletakkan secara berdampingan ataupun berdempetan antara benda satu, benda dua, dan benda tiga. Jadi antara benda satu dengan benda dua di sini ada gaya yaitu F12. Kemudian antara benda dua dan benda tiga itu ada gaya F23. Sedangkan ini adalah gaya yang kita berikan yaitu F. Jadi F12 itu nilainya adalah M2 tambah M3 kali F per sigma M. Dan F23 itu nilainya M1 kali F per sigma M. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada dua buah benda, masing-masing M1 2 kg dan M2 3 kg. Dihubungkan dengan tali dan ditarik dengan gaya 10 Newton. Jadi, seperti pada gambar, tentukan percepatan benda tersebut ketika ditarik dengan gaya 10 Newton ini. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Ini percepatan benda sama dengan F per sigma M. Ini ada dua benda, maka jumlah massa dari kedua benda ini adalah 2 tambah 3. Jadi F itu 10 Newton per 2 tambah 3 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi untuk video kali ini cukup di sini. Semoga teman-teman semuanya dapat menonton video-video yang lainnya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.